Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupita Pojia, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah EPRIP Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan sedikit memaparkan tentang Museum Nasional Indonesia. Sebelum kita mengkaji tentang Museum Nasional Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari kata museum. Museum merupakan lembaga untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi, serta untuk mengkomunikasikannya terhadap masyarakat. Terdapat 3 tujuan dari museum, yaitu yang pertama, penyajian, yang kedua, pendidikan, yang ketiga, kesenangan. Sebuah lembaga disebut museum apabila mempunyai koleksi, sehingga koleksi merupakan salah satu unsur penting di dalam museum. Terdapat banyak sekali museum di negeri ini, yang salah satunya yaitu Museum Nasional Indonesia. Pada tahun 1752, berdirinya Perkumpulan Ilmiah Belanda di Haarlem. Hal ini mendorong pemerintahan Belanda di Batavia mendirikan organisasi yang sejenis yang namanya bisa disingkat dengan BG pada 24 April 1778. Lembaga ini bersifat independen dengan tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah. Salah satu pendiri lembaga ini yaitu Raden Becker. Beliau menyumbangkan rumahnya yang berada di Jalan Kaliberes dan menyumbangkan koleksi berupa benda-benda budaya serta buku-buku. Sumbangan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya museum dan perpustakaan. Selama pemerintahan Inggris di Jawa, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816, Letnan Gubernur Sir Thomas Raffles memerintah pembangunan gedung baru untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan. Alasan pembangunan gedung baru ini tak lain karena rumah di Jalan Kaliberes sudah penuh dengan berbagai koleksi. Bangunan ini berlokasi di Jalan Majapahit nomor 3. Dari masa ke masa, jumlah koleksi milik BG terus meningkat, sampai pada akhirnya museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Pada tahun 1862, pemerintahan Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868, di mana sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya oleh para masyarakat atau penduduk di Jakarta. Para masyarakat setempat sering menyebut dengan sebutan Gedung Gajah atau Museum Gajah. Mengapa demikian? Karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn. Beliau merupakan raja dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Pada tanggal 26 Januari 1950, gedung tersebut diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintahan Indonesia yang kemudian menjadikan museum pusat. Pada akhirnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, museum pusat ditingkatkan statusnya menjadi museum nasional. Setelah beberapa kali mengalami transformasi, Museum Nasional saat ini telah menjadi salah satu museum terdepan dalam memberikan edukasi sekaligus objek wisata bagi turis lokal maupun mancanegara, hingga menjadi salah satu museum terbesar di Asia Tenggara. Museum Nasional menyimpan 160.000 benda-benda bernilai sejarah. Kompleks Museum Nasional dibangun di atas tanah seluas 26.500 meter persegi dan hingga saat ini mempunyai 2 gedung, yaitu Gedung A dan B, sering juga disebut dengan Gedung Arca. Gedung ini dibuka secara resmi pada tanggal 20 Juni 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama tentang manusia dan lingkungan. Informasi yang disajikan tentang manusia dan lingkungannya dari jutaan tahun yang lalu hingga masa prasejarah. Di lantai 2 berisikan informasi berbagai koleksi budaya materi, beberapa pengetahuan umat manusia, khususnya manusia
di Indonesia serta teknologi terapan yang bersifat teknis. Lantai selanjutnya yaitu lantai 3 berisikan tentang organisasi sosial yang berkembang dari masa prasejarah hingga masa kini. Gambaran dari lantai 3 bisa dilihat di video di samping. Lantai 4 berisikan emas dan keramik asing. Sebagian koleksi keramik asing merupakan pemberian dari Abbot William. Beliau merupakan korektor kebangsaan Belanda. Dan terdapat juga dari kapal Texing yang tenggelam. Gedung B ini tidak hanya digunakan untuk pameran, tetapi digunakan untuk kantor, laboratorium, dan konferensi. Sedangkan gedung A digunakan untuk ruang pameran serta penyimpanan koleksi. Penataan pameran tetap di gedung A berdasarkan jenis koleksi yang dikelola Museum Nasional yang terdiri dari 7 koleksi yaitu prasejarah, arkeologi masa klasik atau Hindu-Buddha, numismatik dan heraldik, keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Ruangan sejarah berisikan koleksi benda-benda bernilai sejarah Indonesia dan benda-benda peninggalan pendudukan Eropa atau kolonial dari abad ke-16 sampai abad ke-19 Masehi. Salah satu koleksinya yaitu Prasasti Padrau. Prasasti ini merupakan simbol adanya hubungan internasional. Pada mulanya, Kerajaan Pakuan Pajajaran dan Kerajaan Portugis akan membuat benteng pertahanan bersama di Sunda Kelapa. Hal ini memicu kemarahan dari Kesultanan Islam, terutama di Cirebon yang dipimpin oleh Fatualo untuk membebaskan Sunda Kelapa dari tangan Portugis, sehingga peperangan pun tidak dapat dihindari dan Portugis kalah dan terusir. Prasasti Padrau ini menjadi ikon atau simbol dari perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda. Tidak hanya prasasti Padrau saja, terdapat beberapa koleksi lain seperti meriam, tempayan, patung Raffles, peti besi atau sekarang bisa disebut sebagai koper, sebagai tempat penyimpanan barang, harta, pakaian yang dibawa oleh para pejabat POC atau para pejabat Hindia Belanda ke Nusantara. Terdapat juga jam yang bergaya ukir Eropa, serta furnitur-furnitur yang dipakai oleh orang-orang Belanda semasa hidupnya, seperti furnitur bergaya barok, meja makan, dan lemari. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.